timnas Indonesia nih. Bener. Karena gue emang basic anak bola dan gue cinta sama Garuda. Anak bola. Anak bola. Maksudnya anak bola gimana? Dulu gue sempat tekun di bola dari kecil. Oke. Gua Pemain tekun bola. Pemain bola. Gue ikut Porwil, Porda, sampai ke Prapon. Akhirnya patah. Patah apa? Patah semangat atau patah kaki? Patah kaki. Patah kaki. Dan Doi ternyata deputi PSSI, bro. Mantan. Oh, mantan deputi PSSI. Mantan. Ngefans lah gue. Coba dulu ya, gue bisa masukin timnas sama dia. Nah itu kan kita kan bakal jadi tuan rumah nih Piala Dunia tahun depan. Usia 21 ya? U20 U20 ya. Tahun 21 tahun depan bulan Juni. Lo bakal bikin lagu juga nggak? Gue udah ada lagu malah buat. Udah ada lagu? Sayap-sayap perkasa gue udah bikin. Sayap-sayap perkasa? Betul. Nanti gue akan sampaikan ke Menpora Bang Zainuddin Amali nih. Saya udah punya lagu bang buat tim muda Garuda nih. Tim muda Garuda tuh ya mau usia berapapun gue tetap dukung sih. Karena gue sempat jadi part of them lah. Gue sempat jadi ibarat. Walaupun gue nggak pernah masuk timnas, tapi gue ngerasain gimana pengennya tuh pakai lambang Garuda di dada gitu loh. Makanya gue ciptain lagu itu sayap-sayap perkasa itu. Itu buat mereka. Ini udah jadi apa belum nih lagu? Udah jadi sih sebenarnya. Udah jadi. Iya. Tentang apa? Kasih insight dikit dong. Kalau insight-nya ya tentang si Garuda Muda ini. Garuda Muda. Gue tuh emang liriknya oke, kalau secara garis besarnya gue nyeritain awalnya mereka yang bener-bener dianggap pecundang lah dulunya ya. Dan ini saatnya kita untuk terbang karena kita Garuda, kita punya sayap. Makanya gue judulin itu sayap-sayap perkasa tuh ya. Ini saatnya kita terbang nih. Burung tuh takdirnya terbang tinggi. Jangan sampai ada oknum-oknum yang melarang burung ini untuk terbang gitu loh. Lu tau lah oknum-oknum yang dulu kayak gimana gitu kan. Enggak, gue gak tahu. Karena gue punya banyak pengalaman, punya banyak isu-isu yang gue denger zaman gue dulu masih aktif di bola ya. Banyak oknum-oknum yang sebenarnya Indonesia tuh bisa maju tapi dibikin gak maju gitu loh. Oh, gue baru tahu nih. Dan gue bilang sih ini big leap banget ya, lompatan besar banget. Indonesia tuh bisa jadi tuan rumah sekelas Piala Dunia. Walaupun junior ya. No matter apalah itu junior atau senior, tapi ini kelasnya Piala Dunia, Chief. Yang partisipannya itu dari all over the world kan, udah seluruh dunia gitu. 24 kan, negara. Nah, dan sepak bola olahraga paling populer di dunia. Itu dia. Gitu ya. Ya jangan sampai prestasinya nggak berbanding lurus sama apa yang udah kita dapat ini nih sebagai tuan rumah gitu. Prestasinya juga harus dijos gitu. Dijos. Betul. Oke. Ya mudah-mudahan lah ya. Amin. Akan yang terbaik buat. Amin. Buat main muda, lu punya duit dikit jangan main cewek, jangan narkoba ya. Karena sekarang kebanyakan udah apa ya? Star syndrome kalau gue lihat sih. Misalnya nih ngetop dikit di apa namanya jadi hotspot, jadi spotlight di infotainment segala macam, malas latihan, main cewek sana sini. Contohnya Pacaran sama Samsir Alam, apa kabar? Dulu dia striker bagus di Uruguay, ya kan, dibiayain ke sono. Pulang-pulang pacaran sama artis, sekarang jadi apa? Samsir. Sorry Sir ya, no offense. No offense. Oke. Gitulah. Itu anak musik sudah pasti penggila bola apa enggak? Kayak lu? Enggak semua. Dan rata-rata anak musik jarang yang suka bola sih kalau gue lihat. Masa sih? Paling suka nonton, nggak main, nggak sebagai praktisi, maksudnya nggak sebagai pelaku. Oh iya, maksud gue nonton, supporter bola. Nonton banyak yang nonton, tapi banyak juga. Contohnya nih, gue punya 3 band dulu ya, End of Journey, Purgatory, Logam Mulia. Saat ada nonton final Liga Champion, mereka nggak ada yang mau datang, karena nggak ada yang suka nonton bola. Dari 18 orang yang ada di band gue itu tuh, nggak ada yang suka nonton bola satupun. Kalau klub lokal, klub Indonesia, nggak tahu kenapa ya Chief ya. Gue bukan nggak cinta ya sama klub lokal, tapi kalau gue lihat semrawut sih Chief. Dari apa ya, dari sistemnya aja berubah mulu. Masih berantakan sih. Jadi lu nggak ada yang suka salah satu tim di Indonesia, nggak ada yang favorit? Nggak ada yang lu nonton ke stadion gitu? Gue timnas gue nonton. Timnas lu tonton? Pasti. Tapi kalau klubnya enggak? Sama sekali? Nggak pernah? Ini pengetahuan baru nih buat gue nih. Gue gak tahu kenapa, karena dari sistemnya juga udah amburadul dan banyak kepentingan, banyak dualisme di situ, klub pecah segala macam, dan dari si PSSI-nya juga pun belum bisa mungkin menghandle satu sistem yang baku yang bisa dijalanin secara long term ya, jangka panjang ya, dan gue lihat banyak klub-klub baru yang akuisisi klub baru yang
klub lama terus tiba-tiba bisa jadi juara juga, mereka nggak punya SSB segala macam. Itu sih kalau gue lihat mereka cuma nyari apa ya, pamor, dan bukannya malah ngedidik apa ya, bukannya malah apa ya, melahirkan bibit-bibit. Sebenarnya kan liga itu kan wadah untuk kita melahirkan bibit kan, kita jamain di apa namanya anak-anak muda kita biar dapat iklim yang bagus di liga gitu kan, mereka jadi bisa lebih siap tampil di internasional kayak gitu. Tapi kalau udah banyak kepentingan di sepak bola ini, udah banyak politisasi, ya nggak bakal maju-maju juga gitu loh. Kayak kemarin lah misalnya AFF tahun berapa ya, zaman Irfan Bahdim, mereka baru ngetop dikit tuh diundang makan siapa lah, pejabat ini pejabat itu, jadi udah brak. Lu paham amat kayaknya soal bola ini. Nah, gue cuma pencinta bola, dan gue ngelihat aja lah dari info-info di media, dan jadinya kayak gini gitu loh. Udahlah, olahraga gitu loh. Apalagi kemarin, gue gak ngerti lagi deh PSSI gimana. Sorry ya mantan deputi. Ya nggak apa-apa kan, udah mantan. Udah mantan ya. Ini bukan titipan ya, ini memang langsung ini nih. Langsung ada. Gue sebagai bekas pemain bola dan pecinta bola, karena gue selalu miris ngelihat klub-klub di liga Indonesia tuh bener-bener yang gue nggak ngerti lagi deh, sistemnya berubah dan nggak jelas deh pokoknya. Oke. Gitu Chef. Udah berapa lama tuh Pit? Gue nggak kelihatan. 37 menit. 37 menit ya, udah pas deh. Berarti kan kita tinggal kasih closing statement kalau begitu. Closing statement. Nggak ada yang mau tanya lagi nih, Chef? Enggak lah, jangan banyak-banyak. Loh, kemarin Pak Tito lu suruh ngobrol 2,5 jam ngomong sendiri. Sekelas Pak Tito Karnavian loh. Itu gue bingung itu mau nge-cut gimana ya. Menteri yang ngomong masa mau kita cut. Gue jujur ya, gue pengalaman baru, gue masuk MGNZ, isinya orang-orang hebat, mereka mewawancarinya orang-orang hebat, gila men, baru pertama 5 menteri, 2 wakil menteri, gimana nggak sinting gitu kan, gila. Dan gue ngeliat kemarin kita bikin kooperasi, kita zoom bareng selama hampir 3 jam ya sih kita zoom itu ya, gila, itu bener-bener sampai ada notarisnya, sampai ada praktisi kooperasinya juga, ahli kooperasi segala macam, menjelasin detail struktural banget, dan itu wow banget sih buat gue. Dan next gue harap gue bisa nge-grab teman-teman gue untuk masuk sini, Chief, karena knowledge-nya banyak banget, lu bisa nambah value diri lu gitu di sini. Keren sih kalau gue bilang. Ini gue bukan titipan juga ya, bukan karena gue ibaratnya tuh bener-bener ngalamin sendiri gitu loh. Tadinya gue buta segalanya tentang kayak gini-gini gitu kan, tentang politik atau apa, di MGNZ gue jadi oke, ternyata kayak gini. Dan ini butuh banget sih anak-anak muda zaman sekarang. Lu jangan cuma concern sama TikTok deh lu semua gitu kan. Concern sama yang namanya ini nih demokrasi gitu kan. Concern sama yang namanya demokrasi. Iya. Oke. Karena kan ya sekarang lu lihat aja lah kayak Lambe Turah kayak gitu, hobinya gibah segala macam, itu malah yang paling banyak sekarang orang-orang. Mendingan lu cari ibaratnya akun yang benar-benar bisa nambah knowledge lu dalam lu hidup sebagai seorang warga negara, atau lu memang bisa lah lu berguna lah lu untuk negara lu, itulah intinya lah kalau gue bilang sih. Tapi gibah is life. Iya sih, tapi kalau gini ya, gue baru dapat nih dari si Anu kemarin. Kalau gibah ada solusi, itu bukan gibah namanya. Tapi ini gibah malah nambah masalah, itu dosanya gila. Wah, udah jangan ngomong soal dosa dulu deh. Nggak ada gunanya, Chief. Itu lu wasting time, buang energi, nggak ada solusi. Hasilnya apa juga buat lu, nggak ada untungnya buat lu. Ya namanya juga gibah, buang-buang waktu. Nah, kita harus ngerubah tuh pola pikirnya nih. Ini kan namanya pandemi ini, pandemi kebodohan yang udah masuk ke netizen-netizen di Indonesia yang beratus juta itu. Kita harus rubah nih, Chief. Tugas kita, pola pikir mereka kita harus rubah. Lu buang energi lu, buang waktu lu untuk hal-hal yang berguna. Yang at least berguna buat diri lu dan berguna buat negara lu. Kalau mereka nggak tahu caranya gimana? Kita kasih tahu, kita ajak masuk MGNZ lah. Gitu ya. Biar mereka tambah pinter. Iya enggak? Jago nih dia. Alah. Jago nih. Gue speechless gue. Iya, speechless. Oke, itu tadi Matt Apit. Nama asli lo kasih tahu dulu dong. Siapa? Nama asli gue Ahmad Hafizullah. Gue nggak tahu juga sejak kapan gue dipanggil Apit, gue nggak tahu.
Lu nggak tahu kapan lu dipanggil Apit? Nggak tahu. Gue udah gede tiba-tiba orang manggil gue Pit aja. Pit, Apit ya udah. Oh, namanya Islami banget tapi bawain musiknya musik metal, hard rock, hardcore. Dan bukan pengguna narkoba. Ya. Ini contoh milenial masa kini nih, produktif. Demokrasi selain harus asik tapi juga harus produktif. Ini adalah contoh nyata di depan kita semua. Mudah-mudahan bisa jadi role model buat lu semua. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Selalu ada jawaban atas semua masalah. Selalu ada jalan keluar bagi semua kesumpekan hidup lo. Betul. Yang penting apa, Pit? Apa tuh? Punchline-nya dong lo kasih. Oh, punchline-nya. Sorry, Iya. lupa. Yang penting cerdas dan berguna buat orang lain. Oke, sekian dari kami siaran podcast kali ini bersama Matt Pit, Thank you Chief Budi. Purgatory dan Logam Mulia. Oke. Mudah-mudahan karya-karyanya akan segera kita Amin. dengarkan dan berguna bagi alam demokrasi kita. Amin. Thank you guys. Bye. See you.